sudah mengunjungi semua kios. Tapi kenapa kau tidak mau mengunjungi kios Pangeran Salim, Nadira? Tidak, aku tidak tertarik pada kedainya. Kau yang bersama Gungro itu kan? Bukan. Tidak, aku yakin kau adalah orang yang sama, bukan? Kalau sudah tahu, kenapa kau masih bertanya? Aku juga membuka kios. Semua pengunjung berbelanja di kiosku. Lihat saja. Oh iya? Semua orang pasti mengunjungi kedainya karena menghormatinya. Entah mereka ingin atau tidak, mereka asal ke situ. Tapi tidak ada yang ingin ku beli di kedaimu. Aku tidak mau. Hei gadis, jangan bicara seperti itu pada kiosku. Jangan bicara kasar lagi. Dan kau jangan memanggilku dengan kasar lagi. Asal kau tahu, namaku Nadira. Nadira? Hih, nama yang jelek. Benarkah? Apakah kau tahu ayahmu Raja Jalaluddin Muhammad Akbar yang memberiku nama itu? Kalau kau mau, aku bisa memberitahu kau mengejek nama yang dia berikan untukku. Dan satu lagi, kau jangan pernah mengaku kios itu milikmu ya. Kios itu adalah milik Yang Mulia Ratu. Kau hanya mengurusnya kan? Mengerti? Dan aku akan menembak ke beberapa arah. Ayo Sakinah. Iya. Aku ingin menembak. Kau tidak bisa melakukannya. Aku saja yang melakukannya untukmu. Oh, kau pikir kau pemanah yang hebat ya? Iya, memang benar. Yang Mulia mengajariku sejak usiaku 5 tahun. Aku tidak mau bantuan siapapun. Sudahlah, kau tidak bisa melakukannya. Tidak mau, mantap. Berikan saja pada Nadira. Nadira, diakah yang dinamakan oleh Jalal? Iya, Yang Mulia. Apakah nama itu buruk? Tidak. Bagaimana bisa kakakku memberi nama yang buruk? Siapa yang bilang seperti itu? Maaf, kiosku mulai ramai. Aku harus kembali sekarang. Datanglah ke kiosku jika kau butuh sesuatu. Tapi aku tidak pernah bilang aku butuh sesuatu dari kedaimu. Jadi kau memang tidak mau datang ke kiosku? Tidak, aku tidak mau. Aku tidak pernah suka tempat yang ramai. Oh ya, aku tidak suka pena ini. Tapi aku tidak mau. Kau memenangkannya, jadi ini milikmu. Kalau kau tidak mau, berikan saja pada ibumu. Salim, kenapa kau pergi begitu saja meninggalkan kiosmu, nak? Memang dia pikir dia itu siapa? Ya ampun, jangan begitu. Kau bertengkar dengan siapa? Gadis yang memiliki Gungro itu. Dia gadis yang nakal. Dia juga tidak bisa memanah. Ibu bilang aku harus selalu membantu wanita. Jadi aku membantunya. Aku memenangkan pena bulu ayam ini untuknya. Tapi saat ku berikan ini padanya, dia bilang, karena aku yang memenangkannya, aku harus memberikannya pada ibu. Begitu. Salam Yang Mulia. Zilbahar, bagaimana kabarmu?
putrimu sudah tumbuh besar ya. Anda sudah baik sekali pada kami, Yang Mulia. Apa yang Anda jual hari ini, Pangeran Salim? Perkakas, kau juga harus membelinya. Hai gadis, jadi bagaimana dengan harga dirimu? Kau harus datang ke kiosku kan? Apa yang kau sukai, Nadira? Ambil saja yang kau mau. Aku tidak ingin apa-apa. Ayo pergi, Bu. Tunggu. Kau harus membeli pot tanah, kan? Kau sudah membuat ibu repot. Kenapa tidak dibeli sekarang? Yang itu. Ini. Ini berapa? 1 koin. Pangeran mencium para pembeli hari ini. Ayo, ulurkan tanganmu. Kau kan sudah membeli dari kios ini. Iya. Ayo, ulurkan tanganmu. Nadira, ulurkanlah tanganmu. Salim, Ibu, ayo kita pergi. Ayah, aku lupa memberikan pena bulu ayam ini pada Nadira. Ambillah. aduh, kenapa pada ibu? Berikan pada ibumu Rukaya. Kau kan marah padaku. Aku marah pada ibu karena ibu adalah ibuku. Tentu saja. Memang seperti itulah hubungan ibu dan anak. Syukurlah, kau tidak marah lagi pada ibu. Sayangku. Tidak, ibu. Aku masih marah pada ibu. Salim, sudah cukup. Sekarang kau harus memaafkan ibu. Sekarang kau harus menjual lagi perkakasmu, nak. Ayo. Tidak, suruh saja mereka pergi sekarang. Aku ingin menghabiskan waktu dengan ibuku. Resam, ambilkan sarung daun sirih milikku. Iya, Yang Mulia, akan segera ku ambil. Resam, ini sudah larut malam. Kau kerja keras selama seharian. Kau istirahat saja dulu. Besok dilanjutkan lagi. Baiklah, Yang Mulia. Opium adalah obat yang sangat kuat. Sekali kau mencobanya, kau tidak akan pernah bisa hidup tanpa ini. Jika ada seseorang yang hidupnya ketergantungan pada opium, maka orang itu akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dan aku akan membuatmu kecanduan agar aku bisa mengendalikanmu. Tidak peduli seberapa seringnya Ratu Joda memarahimu, kau tidak bisa jauh darinya. Tapi sekarang, aku akan membuat perubahan di antara dia dan aku. Jika Yang Mulia kini di bawah kendaliku, aku akan mengendalikan Yang Mulia
masa depannya juga. Ada apa, Nak? Kenapa kau ingin tidur di kamar ibu malam ini? Malam ini aku lelah sekali, Bu. Aku ingin ibu menyanyikan Nina Bobo untukku. Ibu sudah menyanyikannya kan, sayang? Kenapa kau tidak mencoba tidur? Kalau aku tidur, bagaimana bicara pada ibu? Tadi itu menyenangkan. Semua orang datang ke kiosku. Ibu tahu kau sudah bekerja keras seharian. Sekarang tutup matamu dan tidur ya. Ceritakan dulu untukku. Kau keras kepala ya, Salim? Baiklah, ibu akan bercerita. Pada suatu hari... Salam yang mulia. Selamat datang yang mulia. Apa yang sedang kalian bicarakan? Dengar, Salim, kenapa kau tidak tidur di kamarmu? Malam ini dia ingin aku bercerita padanya, jadi dia datang ke sini. Aku akan mengantarnya. Setelah dia tertidur nanti yang mulia, biar dia di kamarnya. Dengar, Salim, mulai sekarang kau harus berhenti tidur di kamar ibumu. Kau harus datang di pengadilan khusus besok hari. Pengadilan khusus? Tapi kau tidak pernah membawa anak ke pengadilan khusus? Ada apa yang mulia? Semua orang ingin tahu apa yang akan kukatakan besok. Ini sudah larut malam. Karena pangeran harus datang ke pengadilan khusus besok, maka pangeran harus segera tidur malam ini. Kau juga harus segera istirahat. Selamat malam. Ibu, apa yang akan terjadi besok? Apakah yang mulia akan menghukumku di pengadilan? Tapi aku kan tidak melakukan kesalahan. Apakah dia masih marah karena aku keluar dari istana? Aku takut, Ibu. Jika yang mulia memang menghukummu, dia pasti sudah melakukannya. Lagi pula, kenapa kau harus takut? Ibu akan di sana bersamamu. Aku melindungi Salim, tapi aku tidak mengerti kenapa yang mulia ingin Salim datang ke pengadilan khusus. Apa kau sudah dengar? Yang mulia raja memanggil Salim ke pengadilan khusus. Sepertinya dia akan dihukum. Dasar bodoh, bukan hanya Salim yang dipanggil, tapi kau, Daniel, Kutub, dan juga aku. Kita semua. Sepertinya yang mulia akan menghukum kita karena kita keluar istana, benar kan? Kita akan tahu kalau kita sudah ada di sana. Apakah kau takut? Tidak, aku tidak takut. Ayo kita pergi sekarang. Minta anak-anak untuk hadir ke pengadilan. Kerajaan Mughal yang agung, permaisuri Mughal telah tiba. Maryam Uz-Zamani Ratu Joda dan juga pewaris tahta Pangeran Salim telah tiba di pengadilan. Semuanya sudah dipanggil. Itu berarti kami semua akan dihukum. Silakan duduk, Ratu Joda. Terima kasih. Salim, anakku. Salim, yang mulia memanggilmu. Ayo sana. Ayo Salim. Ayo, kemarilah. Aku minta padamu, Salim. Datanglah kemari dan duduk di sebelahku.
Aku memintamu ke sini karena aku ingin mengumumkan sesuatu. Pangeran Salim akan menjadi penggantiku di kerajaan Mughal. Ayah, aku mohon jangan hukum aku. Mangga yang aku makan, aku tidak memetiknya. Aku mohon jangan hukum aku. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Aku mohon, Ayah, maafkan aku. Bawakan mahkotanya, dialah penggantiku. Mahkota apa itu, Ayah? Dengar, Salim, kau akan menjadi penerusku. Penerus adalah pemegang tahta berikutnya. Setelah aku, maka kau yang akan menaiki tahta untuk memimpin kerajaan Mughal selanjutnya. Salim, anakku. Ini adalah mahkota putra kerajaan. Sebuah mahkota yang indah, tetapi menjadi simbol sebuah tanggung jawab. Sekarang kau yang bertanggung jawab untuk semuanya. Dan singgasana ini bukan hanya sekedar kursi. Setelah kau duduk di singgasana ini, maka tanggung jawabmu untuk mengawasi semua dari tugas kerajaan dan berpikir tentang kesejahteraan dari kerajaan kita. Aku akan berdoa pada Tuhan agar Dia memberkatimu dengan kualitas seorang raja yang baik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selamat, selamat, selamat. Selamat Ratu Joda. Selamat juga untukmu Ratu Ruqayyah. Selamat, Ibu. Dengar, Salim. Semua kekuasaan dilengkapi dengan tanggung jawab tertentu. Jadi sekarang ini, tanggung jawab kerajaan Mughal menjadi tanggung jawab. Apa ini? Berarti saat aku tidak ada, maka kau yang bertanggung jawab akan keselamatan semua orang di kerajaan ini. Itu termasuk nenekmu, ibumu, saudara-saudara. Kau harus selalu mempedulikan mereka, selalu melindungi mereka, menggantikan tugasku. Aku hanya punya satu tanggung jawab, yaitu nenekku. Tapi sekaranglah saatnya kau harus melindungi setiap orang. Secara resmi kunyatakan penggantiku, Pangeran Salim. Salam, Nenek. Salam, Ibu Ruqayyah. Selamat, Pangeran. Salam, Ibu.
Dengar Salim, mahkota itu berat agar kau tidak lupa dengan tugas dan tanggung jawabmu. Sekarang angkat pedangmu. Aku tahu kau masih anak-anak. Jadi kau masih akan diberikan waktu untuk bermain. Aku umumkan bahwa Pangeran Salim akan memimpin 5.000 prajurit dan menjadi gubernur distrik Punjab. Subhanallah, subhanallah, selamat, selamat. Aku juga mengumumkan Pangeran Murad akan menjadi pemimpin 3.000 prajurit. Pangeran Daniel memimpin 2.000 prajurit. Javeda Haidar akan memimpin 500 prajurit. Dan putra Samsat Kutubuddin memimpin 200 prajurit. Ini adalah hari pertama Salim menjadi putra mahkota. Tugasnya akan dimulai di hari ini. Mulai sekarang, dia akan menghadiri pengadilan untuk meneruskanku. Mari mulai kasus pertama hari ini. Bawa para pemberontak itu masuk. Kalian telah terbukti dituduh melakukan pemberontakan. Kalian bukan hanya memberontak pada kerajaan Mughal, tapi kalian juga telah memberontak melawan aku. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Kalian bisa memecahkan perang yang pasti akan menelan banyak nyawa tak berdosa. Kalian telah menyebabkan kematian banyak orang, dan hukumannya adalah kepala kalian akan diinjak-injak oleh gajah. Tidak, Ayah. Kalau Ayah menghukum mereka agar diinjak-injak oleh gajah, bukankah mereka akan mati, Ayah? Bukankah Ayah bilang bahwa penyelamat lebih hebat daripada pembunuh? Mereka mungkin orang-orang jahat, tapi Ayah kan tidak. Setelah diskusiku, aku memutuskan. Aku mengubah keputusan. Mereka dipenjara seumur hidup dengan penjagaan ketat. Aku bangga karena kau membuat keputusan pertamamu. Dia telah membuat keadilan. Dia mengingatkanku pada kebajikan kemanusiaan. Benar dengan apa yang dia katakan, bahwa seorang penyelamat akan lebih hebat dari pembunuh. Bagus. Cepat bawa mereka. Hidup Pangeran Salim! Hidup! Hidup Pangeran Salim! Hidup! Hidup Pangeran Salim! Hidup! Hidup Pangeran Salim! Hidup! Yang dikatakan Guru Salim Chisti benar. Salim akan selalu mengikuti kata hatinya. Dia akan mencintai sesama. Dia akan membawa perubahan. Ini adalah awal dari perubahan itu. Itu benar. Dari yang aku tahu, Pangeran Salim telah diberikan tahta oleh kerajaan. Dia mendapatkan tahta itu bukan karena siapa-siapa, karena anak itu sudah melakukan hal baik di kerajaan. Kau juga harus begitu.
Dan malam ini adalah hari perayaannya. Kita harus datang ke perayaan itu agar kita bisa lihat Pangeran Salim. Kau tidak akan tinggal di pondok ini untuk waktu lama. Bayi yang ada di dalam kandunganmu itu akan membawamu dari pondok ini ke istana. Apa yang ibu pikirkan? Ibu mau membantuku berpakaian seperti peri? Tentu saja, nak. Mengertilah, Murad. Salim adalah putra mahkota. Dia yang akan memimpin pasukan yang lebih besar. Kenapa bukan aku saja yang memimpin distrik Punjab, Ibu? Kau akan menjadi gubernur, tapi itu setelah kau besar nanti. Apakah Pangeran Salim lebih pantas dariku? Ibu, kenapa aku tidak lahir sebelum Pangeran Salim? Dengan begitu kan aku bisa menjadi putra mahkota. Kau tidak boleh iri hati pada saudaramu, Murad. Kenapa ibu tidak mendengarkanku? Ibu menjaga Salim, jelas ibu melindunginya kan? Kenapa semuanya jadi pilih kasih? Haider, kau khawatir tanpa alasan. Sekarang kau sudah diangkat menjadi komandan. Kalau itu saja tidak cukup, Bu. Aku ingin jadi pemerintah wilayah. Aku akan pastikan kalau aku akan memegang kekuasaan di wilayah dan pada akhirnya aku akan membangun pasukan yang besar. Aku akan menjadi raja seperti Salim dan aku akan mendirikan kerajaan untuk diriku sendiri. Haider, dengarkan ibu, kau harus selalu setia pada yang mulia raja. Ya? Daniel, kau diutus menjadi komandan pasukan. Kau harus mulai memikirkannya, sayang. Ibu mau aku berhenti makan karena menjadi komandan? Tidak, nak, tapi aku sudah jadi komandan sekarang ini. Itu adalah posisi yang penting. Di depanku ada makanan dan aku akan makan. Daniel, sudah cukup. Jangan makan lagi. Hei, Daniel, kau mau kemana? Ya ampun. Mahkotanya sangat berat. Aku sakit karenanya. Ayah keterlaluan. Aku kan suka bermain, tapi memaksaku ke pengadilan. Dan di pengadilan hari ini, kau menjatuhkan keadilan pertama kalinya dalam hidupmu. Benar, tapi tetap saja keterlaluan. Apa ayah benar-benar menghukum orang dengan menyuruh gajah menginjak kepalanya, Bu? Tapi kalau aku tidak mau menghadiri proses pengadilan, ini waktunya aku bermain kan, Bu? Ibu mengerti. Sekarang kau pakai lagi ya mahkotamu? Tidak, aku tidak mau memakainya. Salim sayang, kau harus memakai mahkota ini sampai akhir perayaan nanti. Pakailah. Apakah ibu tahu apa yang akan aku lakukan jika aku menjadi raja? Memangnya apa? Aku akan memesan mahkota yang berat, Bu. Lalu aku akan membuat ayah memakainya. Agar ayah sadar betapa beratnya mahkota ini sehingga melukai anak-anak. Tapi aku akan memesan mahkota dengan garis sutra untuk ibu. Ibu mengerti. Bagaimana jika ibu beritahu hal ini pada ayahmu, nak? Menurutmu? Beritahu saja. Aku tidak akan takut, Ibu. Bahkan sepertinya ayah yang akan takut padaku. Dia akan lakukan apa yang kuminta. Tidakkah ibu menyadarinya? Seorang raja, Jalaluddin Muhammad Akbar, mengubah keputusannya karena aku. Semua orang di pengadilan mematuhiku. Jangan khawatir, saat aku menjadi raja, maka aku akan mengubah semuanya. Aku akan memberikan anak-anak waktu untuk bermain. Ibu, jangan batuk seperti ayah. Jangan coba-coba menakutiku. Salim, anakku. Jadi kau benar-benar berpikir bahwa ayah takut padamu, iya? Salam, ayah. Ibu Rukaya memanggilku. Ibu, aku akan segera kembali. Oh ya? Jangan tertawa. Apa yang lucu? Apa kau tahu? Kenapa perilakunya tidak pernah membuat aku sampai marah? Kenapa? Setiap kali aku lihat dia tersenyum, dia begitu mirip denganmu. Lupakan aku yang mulia. Dia telah mewarisi kulit dan juga rambut ayahnya. Senyumnya juga mirip dirimu.
Dan dia juga punya selera yang tinggi, sama sepertimu yang mulia. Kau tahu apa soal seleraku? Ibu Rukayah. Salim, kau rupanya. Bubar. Apa yang membawamu kemari? Aku haus, Bu. Itu saja. Kemarilah, Salim. Ayo sini. Duduklah. Minumlah ini. Ini apa, Bu? Ini adalah pan. Kau mau? Pan? Tidak. Bagaimana aku bisa makan pan? Mengapa tidak bisa? Kau kan putra mahkota dari kerajaan Mughal. Kau dapat melakukan apa saja yang kau mau. Ayo calon raja, apa kau mau pan? Kau harus tahu bagaimana rasanya pan. Aku sudah memasukkan sedikit opium di dalamnya. Mari kita lihat bagaimana efeknya pada Salim. Ini adalah cara terbaik untuk mengendalikan Salim. Kapanpun dia menginginkannya, dia akan datang padaku dan akan meminta lagi. Kupikir ibu benar juga. Mahkota kerajaan mengizinkan aku melakukan apapun. Tentu saja, Pangeran. Ayo. Aku berharap aku tidak mengantuk. Aku harus melindungi istana dan juga permaisuri. Aku harus terjaga sepanjang malam. Tidak, Salim. Kau tidak akan merasakan ngantuk sama sekali. Makanlah. Apa yang dia lakukan di istana? Aku akan memberinya pelajaran. Siapa yang kau bicarakan? Gadis dengan Gungro Nadira. Aku akan kembali, Bu. Siapa lagi Nadira? Aku harus cari tahu karena dia menggagalkan semua rencana. Perginya gadis itu. Ayo cepat, Yang Mulia ingin kita sampai sebelum perayaan dimulai. Kenapa kau tertawa? Apa kau tidak tahu? Menertawakan mahkota pangeran dianggap kejahatan. Aku tidak tahan. Mahkotamu lebih besar daripada kepalamu. Diamlah. Siapa yang telah mengizinkanmu untuk berkeliling di istanaku ini? Aku kesini untuk melihat-lihat. Keamanan istana ini adalah tanggung jawabku. Kau tidak boleh masuk. Yang Mulia Rajalah yang mengundang kami datang ke sini. Yang mulia adalah ayahku. Kalau begitu, kau beritahu saja kalau kau menentang perintahnya. Aku tidak ingin bicara padamu. Kau mencoba menakutiku dengan menyebut nama Yang Mulia. Aku tidak punya waktu berdebat denganmu. Seluruh istana ini adalah tanggung jawabku. Kenapa kau tidak menahan dulu mahkotamu?
Semua bangsawan dan rakyat biasa telah diumumkan bahwa untuk berkumpul di Angkor-i-Bak untuk perayaan. Silakan dimulai. Baik, Yang Mulia. Sa re da sa pa da sa pa ga pa da pa ga re ga sa re da sa re ga pa. Sa ga re ga sa re dha sa re ga pa re ga sa ga re ga sa re sa dha ta ga re ga sa dha ta sa re ga pa dha pa ga re sa pa dha sa dha pa ga re sa ga pa dha sa re sa dha pa ga re sa ga pa dha sa re sa dha pa ga re sa ga re ga sa re ga pa dha sa dha pa ga pa dha sa re sa dha pa ga pa dha sa re sa dha pa ga re sa re ga. Anakku, ayo kemarilah. Siapa namamu, Nak? Namaku Nadira. Rashid kan adalah ayahku. Aku mengenalmu karena aku yang memberimu nama. Kau adalah penyanyi yang bagus. Aku ingin kau datang kemari dan bernyanyi untuk kita semua di sini. Lakukan. Sa ga re ga sa re dha sa re ga pa re ga sa ga re ga sa re sa dha ta ga re ga. Wah, cantik. Sa dha ta sa re ga re ga. Luar biasa. Dia memiliki suara yang terlatih di usia ini. Bagus sekali. Dia tidak menyanyi dengan baik. Mengapa semua orang memujanya? Pangeran Salim, dia itu penyanyi yang sangat bagus. Tadi bagus sekali. Luar biasa. Tansen, kau pasti iri dengannya. Baiklah, aku akan memberimu hadiah. Sekarang katakan. Aku ingin melihat. Kau ingin apa, Nak? Aku ingin melihat seluruh istana. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Kau boleh berkeliling istana ini. Aku sudah berusaha, tapi seseorang menghalangiku. Kau mau pergi kemana, Pangeran Salim? Duduklah, duduk dengan tenang. Sana. Siapa menghalangimu? Seseorang yang menyebalkan. Dia jauh lebih muda dari Yang Mulia. Dia juga mencoba mengancamku. Siapa dia?
Aku tidak tahu.